Perkenalkan, nama saya Aisyah Skar Ayu Zikron dari Teknik Elektro 1, Angkatan 2019, jurusan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modulator dan demodulator AM untuk mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Yang pertama, video ini sendiri mencakup diantaranya ada definisi, materi dasar, prinsip kerja, simulasi rangkaian, contoh soal, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada definisi. Modulator merupakan suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, di mana proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti udara, kabel, biasanya berupa gelombang sinus. Adapun demodulator adalah proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa frekuensi tinggi. Nah, kemudian ada amplitude modulation atau AM, di mana merupakan proses modulasi yang menambah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasinya. Nah, modulasi amplitudo ini merupakan jenis modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan atau diubah sesuai dengan amplitudo sinyal pesan, sedangkan frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari amplitude modulation. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, demodulasi itu merupakan kebalikannya dari modulasi, di mana sinyal AM itu merupakan sinyal termodulasi yang amplitudo gelombang carrier-nya berfrekuensi tinggi. Nah, amplitudo gelombang carrier berfrekuensi tinggi ini divariasikan dengan amplitudo gelombang radio yang berfrekuensi rendah untuk keperluan transmisi. Untuk mengembalikan sinyal audio di penerima atau receiver, kita harus mengekstrak sinyal audio tersebut dari sebuah sinyal AM. Proses mengekstrak sinyal permodulasi dari sebuah sinyal termodulasi ini disebut dengan proses demodulasi atau proses deteksi. Beberapa teknik demodulasi amplitudo diantaranya dengan menggunakan detektor selubung modulator dan dengan square law modulator. Detektor selubung adalah teknik demodulasi paling sederhana yang termasuk detektor sinkron, di mana hanya diperlukan komponen-komponen dasar seperti dioda, dan resistor. Kemudian kita masuk ke materi bentuk gelombang. Yang pertama ada modulasi AM. Jenis modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan atau diubah sesuai dengan amplitudo sinyal pesan, sedangkan frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Dapat dilihat di gambar di samping. Yang pertama ada bentuk gelombang dari sinyal informasi. Kemudian yang kedua ada bentuk gelombang dari sinyal pembawa. Dan yang terakhir ada bentuk gelombang dari sinyal termodulasi. Kemudian berikut merupakan gambar demodulasi AM, yang mana demodulasi AM adalah proses memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal AM. Untuk sinyal AM dapat dengan mudah dilakukan dengan sebuah dioda dan beberapa komponen sebagai berikut. Nah, kemudian bentuk gelombangnya. Gambar pertama merupakan bentuk tegangan setelah melalui dioda tanpa kapasitor CL. Kemudian gambar kedua merupakan bentuk tegangan dengan kapasitor CL. Dan kemudian gambar ketiga adalah besarnya CL yang harus dipilih sesuai sehingga masih terdapat frekuensi rendah dan menekan frekuensi tinggi. Adapun konstanta waktu RL dan CL-nya seperti yang berikut. Kemudian kondisi yang keempat adalah saat R1 dan C1 menyaring lebih lanjut. Nah, pada saat ini masih terdapat bagian tegangan arus searah, kapasitor CK, dan menahan arus searah dan melakukan sinyal AC yang merupakan sinyal informasi.
Kemudian kita masuk ke persamaan matematisnya. Amplitudo sinyal carrier dibuat berubah-ubah secara proporsional sesuai perubahan yang terjadi pada sinyal permodulasi atau sinyal informasi. Persamaan sinyal carrier adalah Vt sama dengan V cos omega Ct ditambah Pi. Secara umum persamaan sinyal carrier termodulasi adalah S modulasi T sama dengan V dikali cos omega Ct ditambah Pi dikali T. Adapun omega C itu merupakan 2 dikali Pi dikali frekuensi carrier, kemudian Vt itu adalah amplitudo sesaat carrier, dan Pi T itu adalah fasa sesaat dari carrier. Kemudian ada indeks modulasi. Indeks modulasi ini merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Apabila indeks modulasi terlalu besar atau M lebih besar daripada 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat, dan apabila indeks modulasi terlalu rendah atau M kurang dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Nah, pengaruh indeks modulasi terhadap proses modulasi sinyal pembawa dapat dipahami dari gambar berikut, di mana rumusnya mu itu sama dengan amplitudo maksimum dikurangi amplitudo minimum, dibagi dengan amplitudo maksimum ditambah amplitudo minimum. Spektrum sinyal AM. Dari gambar di atas terlihat modulasi amplitudo memerlukan bandwidth 2 kali bandwidth sinyal permodulasi, atau rumusnya adalah 2 dikali frekuensi dikali indeks modulasi. Kemudian daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematik seperti yang dijabarkan berikut ini, di mana PC itu adalah sinyal pembawa, dan daya total sidebandnya, LSB tambah USB-nya itu adalah PC dikali M kuadrat dibagi 2. Sehingga lebar pita frekuensi atau bandwidth-nya itu dalam sebuah proses modulasi amplitudo AM adalah 2 kali frekuensi sinyal informasi. Kita masuk ke prinsip kerja. Prinsip kerja dari demodulator AM menggunakan prinsip dari penguat tunggal kelas A. Saat demodulator AM diberikan input sinyal audio dan sinyal pembawa, maka sinyal tersebut akan terkoppel pada rangkaian R4 dan C5. Dua rangkaian dikatakan saling terkoppel jika tegangan dari salah satu rangkaian membangkitkan tegangan dalam rangkaian yang lain. Dan jika diinginkan pelimpahan daya maksimum kepada beban hanya pada frekuensi tertentu dan frekuensi yang lain ini akan ditolak, maka rangkaian kopling dapat disebut tapis atau filter. Nah, yang terakhir ada cara kerja dari AM modulasi yang mempergunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Nah, berikut merupakan ilustrasi prinsip sederhana di mana tegangan atau arus kemudian diolah melalui modulator dan menghasilkan gelombang pembawa yang telah dimodulasi, diterima oleh sisi penerima atau demodulator, dan menghasilkan sinyal modulasi yang akan diambil lagi. Nah, kita masuk ke simulasi rangkaian. Yang pertama ada simulasi rangkaian demodulator AM. Nah, berikut merupakan rangkaian yang telah dirancang sedemikian rupa melalui aplikasi multisim. Nah, rangkaian sederhana dengan input AM menghasilkan hasil simulasi seperti berikut, di mana gelombang yang berwarna kuning ini merupakan sumber AM dan gelombang yang merah merupakan AM yang termodulasi. Kemudian kita akan membuat rangkaian dari modulator AM yang sudah dibuat di multisim. Telah dirancang sedemikian rupa. Nah, adapun secara teoritisnya itu FM sama dengan 0,8, FM sama dengan 1 kHz, dan VC itu sama dengan 2, VC-nya sama dengan 10 kHz, M sama dengan 0,4,
Dan yang lainnya seperti berikut ini. Nah, kemudian dihasilkan simulasi seperti berikut, di mana kita mendapat Vmax-nya adalah 141,556, kemudian Vmin-nya 69,320, dan Vmax ditambah Vmin sama dengan Vc, didapatkan M sama dengan 0,342. Nah, hasil ini menyebabkan indeks modulasi yang sedikit berbeda dengan hasil yang teoritis tadi, dengan ketelitian alfa sama dengan 85,5%. Nah, hal ini dikarenakan frekuensi yang renggang, sehingga membuka peluang titik minimum dan titik maksimum tidak terukur secara sempurna. Nah, muncul pertanyaan mengapa Vc dan Vm itu jauh berbeda dengan perhitungan teoritis. Nah, hal tersebut dikarenakan V dalam perhitungan teoritis itu adalah tegangan dari sumber daya AC, sedangkan V pada simulasi ini itu adalah amplitudo gelombang. Berikut merupakan simulasi dari gelombang modulator dan demodulator AM. Nah, jika kita menganalisis mengapa modulasi AM menghasilkan gelombang sedemikian rupa, itu dikarenakan modulasi AM adalah hasil pencampuran dari dua buah gelombang. Nah, gelombang AM ini menentukan bentuk gelombang modulasi, sedangkan gelombang informasi menentukan bentuk amplitudo dari sinyal modulasi. Kemudian masuk ke analisis perhitungan. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Diketahui gelombang AM DSB-FC dengan tegangan pembawa puncak atau EC itu adalah 10 Vp dan resistansi beban atau RL-nya adalah 10 ohm. Koefisien modulasi M itu sama dengan 1. Tentukan yang pertama daya USB dan LSB, yang kedua daya total sideband, yang ketiga daya total gelombang modulasi, dan yang terakhir ada gambar spektrum daya. Nah, yang pertama, tentukan daya USB dan LSB. Rumusnya adalah PC sama dengan EC kuadrat dibagi 2R atau 100 dibagi 20 menghasilkan 5 watt, dan P USB menghasilkan 1,25 watt. Kemudian daya total sideband menghasilkan 2,5 watt, daya total gelombang modulasi PT sama dengan PC dikali 1 ditambah M kuadrat bagi 2, sedemikian rupa menghasilkan 7,5 watt. Dan berikut merupakan gambar spektrum dayanya. Nah, yang terakhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangan AM versus FM. Yang pertama dari singkatannya, AM adalah amplitude modulation, FM adalah frequency modulation. AM itu pertama kali dilakukan pada pertengahan 1870-an, sedangkan FM dikembangkan di Amerika Serikat pada 1930-an. Kemudian dalam memodulasi perbedaan, AM sendiri, gelombang radio yang dikenal sebagai pembawa atau gelombang pembawa, dimodulasi dalam amplitudo oleh sinyal yang akan dikirim. Frekuensi dan fasenya tetap sama. Adapun pada FM, gelombang radio yang dikenal sebagai pembawa atau gelombang pembawanya dimodulasi dalam frekuensi oleh sinyal yang akan dikirim, amplitude dan fasa tetap sama. Nah, adapun pro kontra dan FM itu sendiri. AM ini memiliki kualitas suara yang lebih buruk dibandingkan FM, tetapi lebih murah dan dapat ditransmisikan dalam jarak jauh karena memiliki bandwidth yang lebih rendah, sehingga dapat memiliki lebih banyak stasiun yang tersedia dalam rentang frekuensi apapun. Sedangkan FM kurang rentan terhadap gangguan daripada AM. Namun, sinyal FM dipengaruhi oleh hambatan fisik. Nah, sehingga FM ini memiliki kualitas suara yang lebih baik karena bandwidth-nya lebih tinggi. Kemudian persyaratan bandwidth-nya,
AM 2 kali frekuensi modulasi tertinggi. Dalam siaran radio AM, sinyal modulasi memiliki bandwidth 15 kHz, karenanya bandwidth sinyal termodulasi amplitudo adalah 30 kHz. Sedangkan pada FM 2 kali jumlah frekuensi sinyal modulasi dan deviasi frekuensi. Kemudian rentang frekuensinya, AM ini berkisar dari 535 hingga 1705 kHz hingga 1200 bit per detik. Sedangkan FM dalam spektrum yang lebih tinggi 1200 hingga 2400 bit per detik. Nah, untuk zero crossing dalam sinyal termodulasinya, AM ini sama jauh. Sedangkan FM, zero crossing dalam sinyal termodulasinya tidak sama. Dan dideteksi dari variasi frekuensi yang sesuai, misalnya tegangan ke frekuensi dan konversi frekuensi ke tegangan harus dilakukan. Yang terakhir nih, ada kebisingannya. Kalau AM ini lebih rentan terhadap noise, karena noise mempengaruhi amplitudo di mana informasi disimpan dalam sinyal AM. Sedangkan FM itu kurang rentan terhadap noise, karena informasi dalam sinyal FM ditransmisikan melalui berbagai frekuensi dan bukan amplitudo. Seperti itu. Nah, barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video berikut ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.